Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menjelaskan salah satu poin revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran yang disebut akan melarang konten jurnalistik investigasi. Ia menyebut rancangan itu masih dalam tahap pembahasan. Soal larangan konten jurnalistik investigasi, TB mengaku tidak setuju dengan pembahasan itu. Namun menurutnya ada masukan untuk materi berita yang beririsan dengan proses penyidikan hukum. Perlu adanya penyeimbang dan dikontrol Komisi Penyiaran Indonesia. Meskipun di sisi lain suara menolak datang terutama dari para insan pers karena sejumlah poin revisi aturan itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers. DPR menyebut seluruh aspirasi masih ditampung dan akan dibahas di Balik DPR. Masalah investigasi jurnalistik itu masih kita diskusikan, ya. Ada beberapa bagian yang menyarankan sebaiknya dikontrol oleh KPI. Mengapa? Alasannya mengapa? Karena kalau ya investigasi jurnalistik itu misalnya ada yang beririsan dengan materi penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, maka sebaiknya itu sedikit cooling down. Nah, lalu bagaimana materinya? Ya diatur dalam aturan KPI. Ya, saya sendiri setuju tidak usah ada pembatasan itu. Ya, biarkanlah masyarakat yang mengontrol. Tetapi tentu kami juga harus mendengarkan beberapa baik positif dan negatifnya dari hasil investigasi itu. Dewan Pers tegas menolak sejumlah pasal kontroversial di dalam draft revisi Undang-Undang Penyiaran. Antara lain pasal soal larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, juga penyelesaian sengketa terkait kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh KPI. Dewan Pers menggarisbawahi perlu ada harmonisasi agar penyusunan revisi Undang-Undang Penyiaran tidak tumpang tindih dengan undang-undang lain. Dalam hal ini Undang-Undang Pers. Penyiaran media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional. Nah, yang kedua adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik. Di dalam RUU ini dituangkan di penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebetulnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik. Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di Dewan Pers dan itu dituangkan dalam undang-undang. Oleh karena itu penolakan ini didasarkan juga bahwa ketika menyusun peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu undang-undang dengan yang lain tidak tumpang tindih. Pasal kontroversial di revisi Undang-Undang Penyiaran antara lain Pasal 50B ayat 2 huruf C. Standar isi siaran memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Lalu ada pula Pasal 42 bahwa penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Poin dalam revisi Undang-Undang Penyiaran itu tumpang tindih dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.